Di Arizona, pastikan keledaimu nggak tidur di bak mandi selepas pukul 19 ya. Aturan ini dibuat tahun 1924 setelah adanya sebuah insiden yang terjadi saat sedang banjir. Seorang pedagang sering mengizinkan keledainya tidur di bak mandinya. Pada masa itu, bak mandi belum terpasang di lantai, jadi masih mudah dipindah-pindah. Saat kota dilanda banjir di malam nahas itu, keledai yang sedang tidur terbawa hanyut oleh arus air yang deras. Keledai ini berlayar melintasi kota dan terdampar di lembah berjarak 1,6 km jauhnya. Keledai itu terlantar di bak mandi, terapung-apung tak berdaya. Penduduk kota berkumpul dan akhirnya bisa menyelamatkan hewan malang itu. Tapi penyelamatan itu butuh banyak upaya dan sumber daya. Dengan cepat, mereka membuat peraturan baru yang melarang keledai tidur di bak mandi. Di Samoa, kalau seorang suami lupa hari ulang tahun istrinya, dia bisa dilaporkan kepada pihak berwenang oleh pasangannya loh. Setelah insiden pertama, peringatan resmi dikeluarkan. Diharapkan suami bikin banyak pengingat agar tahun berikutnya nggak lupa lagi. Tapi jika tanggal itu dilupakan lagi, dia harus menjalani serentetan wawancara intens untuk mengorek kenapa dia bisa lupa tanggal sepenting itu. Tergantung pembelaan atas sifat pelupanya itu, dia bahkan bisa menghadapi konsekuensi serius. Tunggu aja sampai dia tiba di rumah. Kembali ke Arizona. Di sini, kamu butuh izin khusus jika ingin membuang sebatang kaktus saguaro dari lahanmu. Membuang kaktus ini tanpa izin bisa bikin kamu mendekam di balik jeruji selama 3 tahun loh. Kaktus ini bisa hidup sampai 200 tahun. Dan kenapa upaya pelestariannya begitu ketat? Karena pohon ini cuma bisa menghasilkan biji setelah berumur 35 tahun. Kamu ada di suatu pantai indah di sepanjang kota pesisir Eraclea, Italia. Dan pastinya kamu udah bawa ember dong. Tapi jangan bikin istana pasir dengan ember itu ya. Di sepanjang pantai itu, ember telah dinyatakan sebagai benda berbahaya yang membuat tersandung. Jadi, kalau ke pantai ini, tinggalin aja embermu di rumah. Kalau enggak, kamu akan terpaksa bayar denda sampai 3,8 juta rupiah loh. Saat berkendara di jalan atau hiking di hutan di Amerika Serikat, mungkin kamu melihat tanda ungu aneh yang dicat di pagar, tiang, atau bahkan di pohon. Di beberapa negara bagian, tanda ini ngingetin kamu biar nggak melanggar properti pribadi. Orang-orang memakai cat alih-alih tanda peringatan biasa, karena alternatif ini lebih murah dan lebih tahan lama. Ini telah diterapkan di 15 negara bagian di waktu yang berbeda selama dekade terakhir. Dan dimungkinkan terus menyebar pemakaiannya ke negara bagian lain. Jadi, pastikan kamu jeli melihat penanda-penanda ini ya. Suatu hari, otoritas di Singapura sadar bahwa setara 2,3 miliar rupiah lebih telah dihabiskan untuk membersihkan sisa permen karet. Dan letaknya bukan cuma di bawah kursi atau meja loh. Mereka menemukan permen karet di berbagai area penting di kereta bawah tanah yang memengaruhi alat-alat sensor hingga menyebabkan berbagai keterlambatan. Maka, di tahun 1992, permen karet secara resmi dilarang. Aturan ini agak melunak bagi turis dengan diizinkannya sejumlah kecil permen karet memasuki negara itu. Dan dokter gigi juga boleh meresepkan permen karet untuk membersihkan gigi. Ada juga masalah lain di Singapura terkait kebersihan toilet umumnya. Otoritas menyadari ada terlalu banyak toilet umum yang kotor di seantero negeri. Tak diragukan lagi, ini bisa mencoreng reputasi mereka sebagai salah satu negara paling bersih di dunia. Karena itu, mereka memakai sistem monitoring yang melibatkan agen-agen toilet. Orang-orang ini memonitor toilet untuk memastikan kebersihannya. Para pemilik usaha yang gagal memenuhi standar kebersihan akan dilaporkan. Saat kamu menyusuri jalanan sibuk di Thailand, uang kertasmu jatuh, angin bertiup, dan nerbangin uangmu. Jadi, kamu mengejarnya dengan panik. Kamu sudah cukup dekat untuk menghentikannya, tapi pastikan jangan pakai kakimu ya. Menginjak uang kertas dianggap pelanggaran serius karena kaki dianggap rendah dan kotor di Thailand. Jadi, kamu nggak boleh menginjak uang Thailand karena di uang kertas ada foto orang-orang penting. Sebesar apapun nilai uang kertasnya, jangan injak kalau kamu nggak ingin berakhir di penjara.
Kamu ngebut di sepanjang Autobahn, jalan bebas hambatan terkendali di Jerman. Ini salah satu tempat terakhir di mana kamu bisa ngebut secepat yang kamu mau. Tapi, saat lagi menikmati perjalanan, kamu melihat indikator bahan bakarmu kosong, kemudian meminggirkan mobil dan berhenti. Di tempat lain, ini bukan masalah besar, tapi di sini, itu dianggap sebagai risiko yang bisa dihindari. Kamu akan didenda 1,2 juta rupiah lebih karena nggak berinisiatif mengisi bahan bakar saat ada kesempatan. Aturan lebih jauh terkait Autobahn, termasuk dilarang parkir, mundur, atau bahkan putar balik. Di tahun 40-an, sepasang pengemas acar menjual dagangan mereka di Connecticut. Acarnya nggak layak dikonsumsi, tapi mereka masih mencoba menjual barang kedaluarsa itu. Tak lama, mereka ditangkap dan sebuah aturan baru ditetapkan untuk mencegah terulangnya masalah ini di masa depan. Sebuah persyaratan baru dibuat, yaitu untuk bisa dijual, acar harus bisa memantul. Saat itu, ini cara terbaik untuk mengecek apakah acar aman dimakan. Setelah metode pengawetan sudah maju, hukum itu dilupakan, tapi masih tetap ada sekarang. Saat ini sudah larut malam di New York City dan kamu bergegas ke toko. Nggak usah pakai sepatu lah, terlalu ribet buat perjalanan sedekat itu. Tapi pas nyebrang jalan, tiba-tiba kamu dihentikan polisi. Kamu bingung, soalnya nggak melakukan kesalahan, tapi dengan cepat kamu ditahan karena melanggar aturan memakai sandal di atas pukul 22. Aturan ini berlaku karena dipercaya sandal yang bau akan menarik tikus dan hama lain. Tapi, memakai piyama di tempat umum nggak masalah. Kamu berkendara melintasi jalanan berpasir kering di Australia Barat. Kamu ngumpetin sesuatu yang mencurigakan di dalam kendaraanmu. Kamu ragu ketika pergi, berharap semoga nggak menarik perhatian. Tiba-tiba kamu jadi khawatir saat petugas Potato Marketing Authority menyetopmu. Mereka menggeledah mobilmu dan kamu kedapatan membawa lebih dari 50 kg kentang. Aturan ini diberlakukan tahun 1946 untuk melindungi aktivitas perdagangan selama masa penjataan serius. Meski begitu, aturan ini baru dihapus pada tahun 2016. Jika berencana pergi ke gedung parlemen Inggris, pastikan kamu tinggalkan baju zirahmu di rumah. Di tahun 1313, dinyatakan bahwa tak seorang pun boleh masuk mengenakan setelan logam lengkap. Aturan itu dibuat untuk alasan keamanan. Aturan ini butuh beberapa tahun untuk diikuti. Awalnya, aturan ini diabaikan oleh Earl of Lancaster. Tapi setelah dia dihukum karena mengabaikan peraturan ini, nggak ada lagi baju besi di parlemen sejak 1319. Dan undang-undang ini tetap berlaku sampai sekarang. Yunani punya banyak monumen bersejarah luar biasa yang telah teruji oleh waktu. Tapi keprihatinan terbesar terhadap keberlanjutannya adalah pariwisata. Undang-undang untuk melawan ini adalah dengan melarang dipakainya sepatu hak tinggi di monumen bersejarah manapun. Odeon, teater yang terbuat dari batu, dibangun di tahun 161 Masehi. Kini, teater ini sudah mengalami kerusakan yang tampak disebabkan orang-orang yang berjalan. Di antara kerusakan itu juga ditemukan 30 kg permen karet di antara celah-celah. Maka, selain sepatu runcing, makanan serta minuman juga dilarang. Kamu lagi nerbangin layang-layang di negara bagian Victoria, Australia. Aktivitas yang kayaknya nggak ada bahayanya. Tapi jangan kaget ya kalau tiba-tiba polisi muncul. Di tahun 1966, dibuat undang-undang yang menyatakan kalau kamu nerbangin layang-layang dan mengganggu orang-orang di dekatmu, maka kamu bisa didenda. Dan percayalah, jumlahnya lumayan besar. Tapi mengingat luas Australia, pasti gampang banget nyari tempat buat main layang-layang tanpa ada orang di sekitar. Di Oklahoma, menjaga kesejahteraan anjing begitu dihargai, hingga ngeledek anjing dengan ekspresi wajah aneh saja dianggap ilegal. Kamu bisa didenda karena melakukan ini, dan mungkin akan menghadapi ancaman hukuman serius. Meskipun aneh, sebaiknya ini dijadikan aturan universal. Kecuali kalau anjing itu balas ngeledek dengan bikin ekspresi aneh.